Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mengikuti secara online. Biar kiranya kita semua dalam keadaan baik, dalam anugerah Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama, kita bisa beribadah. Dan dalam kesempatan ini pun nanti kita akan bersama-sama diundang oleh Allah untuk kita berada bersama di sekitar perjamuan Tuhan, meja perjamuan Tuhan, untuk kita bisa memperingati, merayakan kembali akan pengorbanan Kristus di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, saya mengajak kita tundukkan kepala terlebih dahulu sebelum kita membaca firman dan merenungkannya. Bapa yang di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa datang kembali bersama di dalam rumah-Mu ini untuk kami beribadah menyembah Allah. Kami sudah menaikkan pujian dan kami sungguh dipersiapkan hati kami, baik kami yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing, untuk kami lebih lagi, bukan sekedar kami saja hanya menaikkan pujian dan mengingatkan bahwa kami punya Allah yang hebat, yang luar biasa, yang maha kasih, tetapi kami juga ingin mendengar Allah berbicara bagi kami melalui firman-Mu ini. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa, biar Engkau pakai hamba-Mu yang punya lemah dan kekurangan ini, biar Engkau tutup bungkus hamba-Mu oleh darah Kristus yang maha kuasa itu saja, sehingga sungguh setiap kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah perkataan Tuhan. Hanya kuasa Allah saja yang kami andalkan, baik hamba-Mu yang memberitakan maupun jemaat-Mu yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu sering kasih Tuhan, mari bersama-sama saya mengajak kita memperhatikan kembali satu bagian dari pasal yang berbeda dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kita bisa perhatikan Kisah Rasul pasalnya yang kedua, saya akan membacakan ayat yang ke-37 sampai ayat 47. Ya saudara, pada bulan Mei ini kita akan berbicara tentang peran Roh Kudus di dalam persekutuan saudara. Jadi selama beberapa bulan ini kita berbicara dalam lingkup bicara tentang persekutuan, dan di bulan ini bicara tentang peran Roh Kudusnya. Karena kita tahu bahwa beberapa hari lagi, minggu kemudian lagi kita akan merayakan akan hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus, begitu ya. Jadi di dalam bulan ini kita diingatkan bagaimana penantian para murid orang percaya pada waktu itu sebelum Roh Kudus itu dicurahkan, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Di minggu ini kita nanti akan membahas, hari ini akan membahas tentang peran Roh Kudus mempersatukan orang percaya. Ya, nanti di minggu kedua, oleh karena itu merupakan sebuah peringatan kita ada Hari Ibu, begitu ya. Maka kita akan membahas ibu yang memberitakan atau yang menyatakan tentang kebenaran, ya. Bagaimana seorang ibu yang bisa mengajarkan kebenaran. Nanti di minggu ketiganya kita akan belajar bicara tentang peran Roh Kudus dalam menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Minggu keempat, kita nanti akan belajar bicara tentang peran Roh Kudus yang memberikan karunia kepada orang percaya, kepada saudara dan saya untuk kita bisa melayani. Nanti di minggu kelima kita belajar yang terakhirnya, bicara tentang melangkah bersama di dalam Roh Kudus. Nah, apa yang kita bisa dapatkan dalam satu bulan ini tentang Roh Kudus, saudara ya. Nah, mari saya mengajak dalam hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus mempersatukan orang percaya. Saya mengajak membaca Kisah Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 47. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang ada di rumah juga bisa memperhatikan ayat 37 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudaraku?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini."
Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, saudara dikasih Tuhan, peran Roh Kudus dalam mempersatukan orang percaya. Saudara, saya mulai dengan cerita tentang anak kami yang nomor 2, namanya Alvaro. Saudara, usianya baru 2,5 tahun lebih, saudara. Dan kami harus mengasihi dia karena dia memiliki karakter yang berbeda dengan cicinya yang nomor pertama. Karena dia laki-laki, maka kami membelikan dia mainan mobil-mobilan. Silahkan tampilkan slide-nya. Saudara, pada waktu kami memberikan mainan ini, anak kami itu merasa senang sekali. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang akan dia ajak bermain. Dan itu kami melihat hampir 2 minggu dia selalu bermain dengan mobilnya. Saudara, beberapa hari kemudian ketika saya pulang dari kerja, dari pelayanan, saudara, anak kami datang menghampiri saya sambil dia memeluk mobilnya. Dan dia berkata kepada saya dengan bahasa-bahasa yang kadang-kadang tidak terlalu dimengerti. Dia hanya bilang begini, rusak, rusak, rusak. Dan memang benar, saudara, bahwa pada waktu saya melihat bahwa mobil itu memang rusak, bannya patah, saudara. Bannya patah, lalu saya bilang sama dia, mari ayo Al, kita perbaikin. Saya duduk bersama dengan dia, saya ambil perekat. Oleh karena patahan itu ada pada bagian yang dasar daripada ban itu, maka saya melihat bahwa yang patah dengan tubuh mobil ini sesuatu posisinya yang masih bisa disamakan, pas. Lalu saya pasang perekat, nempel, menyatu. Lalu saya bilang sama Alvaro, tunggu ya 15 menit kita diamkan, nanti dimainkan lagi. Tak sabar dia menunggu mobil itu bisa berjalan. Lalu saya berikan sama dia setelah 15 menit dan mobil itu bisa berjalan. Saudara, selang beberapa hari kemudian, 3 hari kemudian, saya pulang lagi dari pelayanan sampai di rumah. Dia datang lagi menghampiri saya dengan membawa mobil. Dia datang lagi dengan kata yang sama, rusak, rusak, rusak. Saudara, saya lihat benar rusak. Kerusakannya adalah kerusakan yang sama. Lalu saya ajak lagi dia duduk kembali, saya ambil perekat, lalu saya katakan sama dia, papi akan tempel. Karena posisinya masih bisa sama, saya tempelkan, lalu lengket, begitu ya menyatu. Lalu saya bilang, bentar ya, kita tunggu 15-20 menit. Lalu mainkan lagi. Sama seperti semula. Gak sabar. Dia ingin bermain cepat. Saya katakan sabar. Kita harus melengketkannya dengan baik. Sesudah itu mainkan. Singkat cerita, saya berikan. Dia bermain kembali. Saudara, dia bermain dengan sangat gembiranya. Tapi entah mengapa 4 hari kemudian saya balik lagi dari kantor. Kembali lagi ke rumah. Dia datang dengan membawa mobil yang sama. Dengan kerusakan yang sama, dia bilang rusak, rusak, rusak. Saudara, saya lakukan yang sama. Tapi pada waktu itu saya bilang sama dia, Al, mainnya jangan keras-keras. Jangan ditabrak-tabrak. Jangan diangkat-angkat. Saya tidak mengerti apakah dia paham bahasa saya. Tetapi yang dia tahu pokoknya kalau rusak papinya bisa perbaikin. Itu aja bagian dia. Saudara ya, lalu saya ajak dia kembali, ambil perekat, saya tempelkan lagi, lengket, menyatu kembali. Ya, karena posisinya pas. Patahan itu tidak menyisakan serpian-serpian patahan yang kecil-kecil.
Dia sangat bisa ditempelkan karena punya posisi yang sama, pas. Lalu saya berpikir, apa yang menyebabkan mobil ini rusak terus? Kalau ditanya, belum tentu dia bisa menjawab dengan sempurna. Saya hanya memikirkan seperti ini, mungkin dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin mobil ini terlepas dari genggamannya lalu jatuh, patah. Tapi kemungkinan yang kedua adalah dia menaruhkan barang muatan di atas mobil ini yang melebihi kemampuannya. Bahkan mungkin dia menaruhkan muatan 15 kilo seberat tubuhnya sendiri. Nah saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu patah saya menyatukan dengan perekat. Saya tahu saudara bahwa ini bisa disatukan. Kenapa? Karena posisi yang patah dengan bagian tubuh yang mobil ini itu punya posisi yang sama. Dan dia bisa menempel hanya membutuhkan alat perekat saja. Saudara berbicara tentang hal yang sama. Di dalam kehidupan kita saudara yang kasih Tuhan. Bukankah kata yang sama atau punya kesamaan, next slide-nya. Bahwa ini seringkali kita anggap bahwa ini adalah sesuatu yang bisa menyatukan kita. Ya, mungkin kita bisa berkata kita punya kesamaan hobi. Kita bisa nyatu dengan orang lain. Mungkin kesamaan oleh karena punya kebiasaan dengan orang lain yang sama, kita bisa ngeblend dengan dia. Kita bisa nyatu dengan dia. Mungkin kita punya kesamaan dalam peristiwa pengalaman dalam hidup. Ataupun punya perasaan senasib. Atau punya harapan yang sama. Lalu kita masuk di dalam kelompok. Di dalam klub yang sama. Dan kita bisa menyatu di dalamnya. Kadang-kala mungkin dalam bahasa yang lain kita bisa berkata. Saya bisa ngeblend dengan dia. Saya punya chemistry dengan dia. Saya bisa cocok dengan dia. Maka tidak heran saudara yang kasih Tuhan di dalam kehidupan kita di masyarakat bermunculan yang namanya klub. Betul saudara ya? Klub mobil, klub motor saudara. Kumpulan komunitas ini. Rata-rata komunitas yang ada itu berkumpul menyatu karena apa? Karena kesamaan. Jenis motornya sama, ngumpul mereka, bentuklah komunitas. Jenis mobil yang sama, ngumpul mereka, bentuklah komunitas. Dan sebagainya. Manusia seringkali oleh karena memiliki kesamaan dengan orang lain. Lalu dia berkata ini cocok dengan saya. Saya bisa ngeblend dengan dia, saya bisa punya chemistry dengan dia. Dan ini adalah komunitas yang cocok dengan saya. Pertanyaannya, apakah di dalam kekristenan bicara kesatuan itu adalah dititik beratkan kepada kesamaan? Saudara yang dikasih Tuhan, next slide-nya. Saudara Roh Kudus, saudara yang kasih Tuhan, di dalam peristiwa Pentakosta, Roh Kudus mempersatukan semua orang beriman. Bukan dalam kesatuan karena kesamaan. Tetapi kesatuan dalam perbedaan. Sekali lagi saudara, Roh Kudus mempersatukan orang beriman, orang percaya. Bukan dalam kesatuan karena kesamaan. Melainkan kesatuan di dalam perbedaan. Mari kita perhatikan peristiwa itu ketika terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saudara, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Peristiwa apa yang terjadi di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua? Next slide-nya kita bisa melihat. Di dalam pasal yang kedua ayat keempat saudara yang kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara yang kasih Tuhan, pada saat itu rasul-rasul dan orang-orang yang lain bersama dengan mereka. Mereka berkumpul di satu tempat di Yerusalem. Yang dimana mereka melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Supaya mereka menunggu, menanti di Yerusalem. Karena Allah akan mencurahkan Roh Kudusnya bagi mereka. Saudara, mereka menanti dengan setia. Dan di dalam penantian itu tergenapi bahwa firman Tuhan berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan dikatakan dalam kepenuhan mereka dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Seperti yang diberikan Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, pada waktu mereka berkata-kata, ada orang-orang lain di sekitar mereka.
Bahkan orang-orang lain sekitar mereka berkata, kayaknya mereka mabuk loh. Masa mereka berkata seperti itu? Tetapi satu yang lain berkata, bukan. Kamu perhatikan, kamu dengar baik-baik. Bukankah yang berkata-kata ini mereka adalah orang Galilea? Pertanyaannya, bagaimana mungkin mereka bisa berbahasa seperti bahasa kita, tempat kita di mana kita tinggal? Next slide-nya. Siapa mereka ini yang berkata tempat mereka tinggal? Mereka menyebut mereka, bukankah itu adalah bahasa di tempat di mana kita tinggal? Kita adalah orang Parsia, kita adalah orang Media, kita adalah orang Elam, kita adalah orang Mesopotamia, orang Yudea, kita adalah orang Kapadokia, Pontus dan seterusnya, sampai dikatakan kita adalah orang Kreta, kita adalah orang Arab. Bagaimana mungkin mereka bisa berkata-kata dengan bahasa kita yang sedemikian rupa, berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang dilakukan oleh Allah. Saudara, dikasih Tuhan, ini menjadi sebuah gambaran bagi kita akan keberagaman suku, akan keberagaman bahasa, akan keberagaman bangsa yang terjadi di masa peristiwa Pentakosta. Bahwa mereka ini hadir menyaksikan bagaimana pencurahan Roh Kudus itu kepada orang percaya pada saat itu. Sekalipun di antara mereka yang berkata, wah mereka mabuk sepertinya. Saudara, ternyata kalimat ini tidak menghentikan Rasul Petrus pada waktu itu mendengarkan percakapan itu. Firman Tuhan berkata, setelah dia mendengar ada yang berkata mereka mabuk. Bagaimana mungkin mabuk? Maka Petrus bangkit berdiri dan dia berbicara kepada mereka. Apa yang dibicarakan kepada mereka adalah sesuatu yang penting bagi mereka. Bagaimana apa yang diinginkan oleh Allah di dalam kehidupan mereka. Saudara, pada waktu itu Petrus dengan gamblangnya dia menyaksikan tentang Kristus di dalam kehidupan mereka. Saudara, di sini kita bisa melihat keberagaman itu terlihat dari orang-orang yang hadir di masa pencurahan Pentakosta. Di sini kita bisa melihat, saudara, Roh Kudus mempersatukan orang beriman. Roh Kudus mempersatukan orang percaya. Bukankah di zaman ini seringkali kita mendengar terjadinya perpecahan diakibatkan karena mungkin etnis, mungkin karena ras, mungkin karena bahasa, mungkin karena warna kulit dan sebagainya. Tetapi kita bisa melihat Roh Kudus tidak memecah belah atas keberagaman yang ada. Roh Kudus mempersatukan orang percaya. Ada dari manapun dia, apakah dia orang Arab, apakah dia orang Parsia, apakah dia orang Libya, apakah dia orang Kreta, apakah dia orang Kirene, apakah dia orang Yahudi. Dalam bagian ini kita bisa melihat Roh Kudus mempersatukan mereka. Sesuatu peristiwa yang belum pernah terjadi dan Allah lakukan itu di tengah-tengah keberagaman yang ada. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita bisa melihat di dalam bagian ini, saudara, bahwa pada masa itu ketika peristiwa itu terjadi, Petrus bangkit berdiri dan dia berkhotbah. Saudara dikasih Tuhan, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 44. Petrus berkata sama mereka, kalau begitu maukah kau memberi dirimu untuk percaya, memberi dirimu dibaptis? Firman Tuhan berkata, ada di antara mereka memberi diri mereka dibaptis. Dan ayat 44 dikatakan, semua orang yang memberi dirinya dibaptis percaya kepada Tuhan. Dan dikatakan, mereka yang menjadi percaya ini tetap bersatu. Tetap bersatu. Saudara, dari sini kita bisa paham. Yang pertama, bahwa kita bisa memahami bahwa kesatuan itu asal mulanya itu datang dari Tuhan. Kesatuan itu diberikan oleh Tuhan. Kesatuan itu diciptakan oleh Roh Kudus. Kita manusia berdosa tidak dapat menciptakan kesatuan. Kita tidak dapat menciptakannya. Jadi pekerjaan mempersatukan itu dilakukan oleh Roh Kudus. Dan itu terjadi di dalam peristiwa Pentakosta. Kalau bukan kita yang menciptakan tapi Allah. Lalu pertanyaannya, apa peran kita sebagai orang percaya? Setelah kita menerima Kristus, setelah kita mendapatkan pencurahan Roh Kudus itu, apa yang menjadi tanggung jawab saudara dan saya? Saudara dikasih Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ketiga,
Firman Tuhan berkata demikian. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudara, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kata berusahalah memelihara kesatuan roh. Make every effort to keep the unity of the spirit. Effort to keep the unity. Jadi berusaha memelihara kesatuan. Itu bagian saudara dan saya. Itu bagian gereja. Itu bagian orang percaya dimanapun dia berada. Bahwa kesatuan yang sudah diciptakan Roh Kudus itu harus dipelihara. Karena itu dilakukan oleh Allah sendiri. Nah, oleh karena itu saudara, belajar dari jemaat mula-mula. Apa yang dilakukan oleh mereka untuk mereka bisa memaintain kesatuan itu dengan baik. Keep kesatuan itu dengan baik. Memelihara kesatuan itu dengan baik. Saudara, 4 hal yang mereka lakukan. Kita belajar dari jemaat mula-mula. Next. Saudara, kita bisa melihat yang pertama saudara. Bahwa memelihara kesatuan itu tidak lain adalah bertekun diri dengan kita belajar firman Tuhan. Saudara, memelihara kesatuan orang percaya, orang beriman dengan bertekun diri belajar firman Tuhan. Saudara, kita menemukan di dalam pasal 2:42 ini next kata bertekun. Mereka bertekun saudara. Saudara, di dalam bagian ini kita berjumpa dengan ada kalimat yang namanya proskatereo. Saudara gak usah hafal gak apa-apa saudara ya. Next slide-nya. Proskatereo itu saudara dalam aslinya artinya adalah bertahan saudara. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan bertekun. Saudara, kalau dibilang bertahan artinya berarti memakan waktu saudara. Butuh waktu. Gak mungkin 1 detik. Itu gak lama namanya saudara ya. Saudara, saya lupa ada seorang atlet. Kalau gak salah orang Amerika saudara. Dia melakukan satu uji bagi dirinya sendiri. Bahwa dia bisa bertahan begitu ya. Dalam sebuah ruangan yang kecil diisi dengan es saudara. Ya, dia memecahkan rekor, dia bisa bertahan di atas banyaknya es yang ada di sekitar tubuh dia, hanya bagian dada dan leher kepala saja yang tidak tertutup es selama 2,5 jam, saudara. Dikatakan dalam manusia yang memecahkan rekor bisa bertahan. Saudara, artinya bertahan berarti ada proses waktu, memakan waktu, saudara. Jadi kata proskatereo ketika dia kata mereka bertekun, artinya apa? Mereka bertahan. Bertahan dalam waktu bukan pendek, tapi dalam waktu yang panjang, saudara. Ya, saudara ya, ini yang pertama kita bisa perhatikan. Jadi kata bertekun di sini, proskatereo berarti adalah bicara bertahan. Dia bertahan membutuhkan waktu, ada waktu yang panjang untuk dia lakukan. Saudara dikasih Tuhan, waktu yang panjang ini ngapain mereka? Firman Tuhan mengatakan bahwa mereka bertekun proskatereo dalam pengajaran rasul. Apa sebenarnya yang diajarkan oleh rasul? Next slide-nya. Saudara, yang diajarkan rasul adalah apa yang dikhotbahkan oleh rasul pada waktu itu. Kita melihat bagian ini sejenak saudara ya. Apa yang dikhotbahkan oleh Rasul Petrus pada waktu itu. Saudara, ketika Petrus berkhotbah saudara, kalau kita bisa menemukan bahwa tidak lain apa yang diberitakan oleh Petrus adalah bicara tentang Yesus. Siapa Yesus itu? Apa yang dilakukan oleh Yesus itu? Apa yang dia kerjakan? Atas kehendak siapa dia melakukan itu semua? Apa misinya saudara? Bahkan apa yang diberitakan oleh Rasul pada waktu itu tidak hanya berbicara tentang kedatangannya, siapa dia, tetapi juga sampai berbicara apa yang menjadi perintah Yesus bagi rasul-rasulnya, bagi murid-muridnya. Supaya apa? Supaya mereka pergi memberitakan Injil. Supaya jadikan semua bangsa murid Tuhan. Ajarkan mereka semua akan apa yang kuperintahkan kepada mereka. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita bisa menemukan rasul-rasul pada waktu itu mengajarkan tentang Allah, tentang Kristus, tentang keselamatan. Inilah yang diajarkan kepada mereka. Dan mereka dikatakan proskatereo. Mereka bertahan di situ, terus belajar untuk mereka bisa mengenal Allah itu dengan baik. Saudara, tapi ada kata yang lain dari kata proskatereo.
Saudara, kalau kita melihat dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 4, saudara, next slide. Saudara, kita menemukan ada kata yang proskatereo, tetapi dalam bahasa Indonesia beda, bukan bertekun, tapi pakai kata memusatkan pikiran, saudara. Ya, dikatakan bahwa dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran, pakai kata proskatereo, dalam doa dan pelayanan firman. Saudara, pada masa itu rasul-rasul, saudara kasih Tuhan, karena ada begitu banyak akhirnya orang percaya, orang bertobat. Tetapi orang-orang yang bertobat itu bukan orang-orang kaya, saudara. Banyak sekali orang-orang yang miskin. Ada janda-janda di sana. Dan rasul melihat bahwa ini harus dilayani. Oleh karena itu rasul-rasul berkata, kalian harus memilih 7 orang di antara kamu untuk membantu mereka. Dan rasul-rasul berkata, supaya kami rasul-rasul ini dapat proskatoreo, memusatkan pikiran kami dalam doa dan firman. Saudara, kalau berbicara memusatkan, kadang-kala kita bukan sering mengatakan kita harus fokus, betul saudara ya? Memusatkan. Jadi ketika dikatakan mereka bertekun, bukannya bertahan dalam waktu yang panjang, tapi dikatakan kamu fokus di situ. Ya, berarti kamu harus fokus di situ. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya katanya adalah memusatkan itu berbicara tentang devote. Artinya adalah dia memusatkan, ya. Jadi dia memberikan dirinya khusus bahwa kalau dia mau belajar firman, kamu harus tahu, kamu butuh waktu yang panjang, kamu harus terus belajar dan kamu harus fokus. Saudara, kalau anak kita nilainya rendah, mungkin kita orang tua langsung bilang apa? Kamu pasti nggak fokus belajar. Kalau anaknya sudah mulai remaja, sudah mulai gitu ya, sudah mulai dewasa, orang tua bilang apa? Kamu pasti nggak fokus belajar. Kok nilainya rendah? Betul saudara ya, saudara ya. Kalau sudah tidak fokus orang, pekerjaannya bisa tidak begitu baik hasilnya. Jadi Petrus pada waktu rasul-rasul berkata, kami mau memusatkan, kami mau fokus di sini, dan kalianlah yang melakukan pelayanan ini, membantu mereka. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kalau bisa dikatakan kita berbicara tentang bertekun dalam pengajaran. Saudara, kalau kita bilang aku mau bertekun belajar firman nih, gimana caranya saudara? Yang pertama saya mau bicara sama kita. Kita harus tahu saudara butuh ketahanan. Saudara harus tahu belajar firman tidak butuh 1 menit. Anda harus lebih dari 1 menit. Bagaimana mau belajar 1 menit? Betul saudara ya. Saudara, bukankah seringkali kita menjumpai orang Kristen, kalau sudah dikatekisasi, dibaptis, wow merdeka selesai, habis itu gak usah belajar. Betul saudara ya. Saudara, orang Kristen itu kalau belajar tidak mula, dia harus bertahan. Bertahan, ada waktu yang harus dia berikan kepada Tuhan. Hanya demi untuk mendapatkan apa yang dikatakan Tuhan bagi dia. Dia harus fokus di situ. Saudara, kalimat ini bukan diperuntukkan bagi orang-orang yang dipanggil jadi pendeta. Bukan saudara. Ini firman tidak dikatakan, oh ini untuk orang-orang yang dipanggil menjadi hamba Tuhan. Bukan. Ini yang dilakukan oleh orang percaya pada jemaat mula-mula. Jadi kalau kita bilang, aku mau belajar firman. Saudara tahu, belajar firman artinya saudara harus mempersembahkan waktu saudara. Yang kedua, Anda harus komit fokus. Bagaimana kita bilang, saya mau dapat firman. Tapi kalau sudah 30 menit aja kita udah gelisah. Kok lama amat sih ini khotbahnya? Saudara ya. Kok lama amat sih ini? Betul saudara ya. Rasanya zaman dulu dengan zaman sekarang itu bedanya luar biasa saudara ya. Kita juga harus fokus saudara. Kita harus komit saudara. Kalau gak komit bagaimana saudara dikasih Tuhan? Ya enggak saudara. Tapi bukan hanya itu saudara. Ada kata yang lain, kata devote itu saudara. Itu juga bicara tentang kesetiaan. Itu juga bicara tentang loyal. Itu bicara juga tentang very loving saudara. Jadi seperti seorang istri yang devote, yang setia, yang loyal dengan suaminya. Artinya apa? Dia tahu apa peran dia, apa yang harus dia lakukan kepada pasangannya, kepada suaminya. Dia setia saudara. Jadi kalau kita bilang, saya orangnya tekun kok. Tapi kalau tekunnya hari ini hadir, besok gak hadir, belajarnya, itu gak tekun namanya. Saudara ya. Jadi tekun itu kita tahu ada pengorbanan waktu, fokus untuk belajar. Yang kedua saudara, saya percepat. Yang kedua adalah
Apa yang dilakukan oleh mereka? Sehingga mereka, jemaat mula-mula pada waktu itu, mereka bisa pelihara kesatuan itu. Jadi memeliharanya bukan dengan cara-cara jasmani, saudara. Yang kedua adalah mereka dikatakan bertekun diri di dalam persekutuan. Saudara, di dalam kata persekutuan, next slide-nya saudara, ada kata fellowship, saudara. Ya saudara ya. Ya ini udah biasa kita dengar kata fellowship. Kalau dalam bahasa Yunaninya dia pakai kata koinonia, saudara ya. Kata koinonia. Saudara, kata ini saudara adalah kata yang familiar bagi kita. Ya, bahkan kita seringkali mengartikan apa sih persekutuan? Bukankah seringkali kita mengartikan, oh persekutuan itu ngumpul-ngumpul, saudara ya. Oh pokoknya udah ngumpul, ayo kita bersekutu. Apakah itu artinya, saudara? Ya. Tetapi kita menjumpai, saudara, kata koinonia ini, saudara, ada kata yang memiliki satu keserumpunan, saudara, yaitu dengan kata koino, saudara. Ya, di dalam bagian firman Tuhan kita tadi sudah membaca ada kalimat firman berkata, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya, kalau fellowship persekutuan koinonia, tetapi kata kepunyaan bersama itu kata koinos, saudara. Saudara ya, ini serumpun akar katanya, saudara. Jadi dalam bagian ini kita bisa tahu bahwa jemaat mula-mula katanya kami bertekun, bertahan, fokus. Bukan hanya kepada pengajaran rasul-rasul pada firman Tuhan. Tapi kami juga fokus, bertahan, mempersembahkan waktu kami untuk kami bersekutu. Saudara ya. Nah saudara dikasih Tuhan di dalam bagian ini saudara. Persekutuannya seperti apa saudara? Bukan ngumpul-ngumpul saja saudara. Next slide-nya saudara. Kata persekutuan, fellowship, koinonia di sini adalah bicara tentang persekutuan itu harus punya tujuan. Ya, persekutuan itu ada tujuan yang jelas, saudara. Ada komitmen di dalamnya satu dengan yang lain. Itu nama persekutuan. Ada tugas penting yang harus dikerjakan, saudara. Seperti persekutuan, relasi antara suami istri, saudara. Saudara, ketika mereka menikah, mereka tahu bahwa mereka tidak hanya berbicara bagaimana mereka sudah membangun keluarga Allah di dalam pernikahan mereka. Tapi mereka harus tahu bahwa dalam keseharian mereka ada yang namanya persekutuan fellowship. Jadi mereka harus tahu di dalam persekutuan mereka, di dalam keluarga mereka, mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan. Tujuan mereka berkeluarga untuk apa? Mereka tahu. Dan satu yang lain harus komitmen. Dan mereka akan mengerjakan tugas yang baik. Saudara yang kasih Tuhan sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Ketika dia tahu bahwa dia bersekutu bersama pasangannya, dengan suaminya, dengan istrinya. Dia tahu kata komit dan kata tujuan, tugas itu. Saudara yang kasih Tuhan hanya bisa kalau dilakukan dengan baik. Ketika ada cinta dan harus mau berkorban. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam bagian ini kita bisa melihat inilah yang dimaksud dengan persekutuan. Dan oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, ketika kita bersekutu satu dengan yang lain, kita mengerti apa yang kita lakukan. Ada dua hal saudara yang kasih Tuhan, next slide-nya. Di dalam bahasa kata fellowship atau koinonia ini saudara. Saudara, di dalam bahasa aslinya, kalau kita melihat ayat 2 pasal, 2 kitab yang berbeda, di dalam Filipi 1 ayat 5, kata koinonia ini juga ada saudara. Yaitu adalah firman Tuhan begini katanya. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Saudara, kata persekutuanmu ini pakai kata koinonia. Jadi saudara yang kasih Tuhan, apa yang dimaksudkan dalam firman Tuhan ini? Jadi kalau dibilang ada persekutuan, ada fellowship, mengucap syukur karena ada persekutuanmu. Artinya apa? Bahwa umat Tuhan, jemaat Tuhan di Filipi pada waktu itu, Paulus bersyukur sekali katanya. Kenapa? Karena dia bisa bersama dengan mereka dan mereka bersama dengan dia melayani di dalam pemberitaan Injil. Artinya apa? Mereka mau mengambil bagian. Mereka mau berpartisipasi di dalamnya. Jadi ada unsur di dalam persekutuan itu adalah mengambil bagian atau berpartisipasi. Saudara, kalau bilang kata berpartisipasi, mengambil bagian, pasti kita sudah memahami hal ini. Saya masih ingat ada satu program persekutuan anak-anak muda kita sebelum pandemi itu ya saudara ya, sebelum pandemi. Mereka itu punya program Go Clean. Ayo anak pemuda, ingat nggak program itu? Mana pemuda gitu ya? Ya masih ingat ya? Go Clean saudara ya.
Waktu itu saya ingat sekali anak pemuda kita berdiri di sini, mereka mengajak jemaat, ayo kita go clean, kita bersihin gereja kita. Semua ruangan kita bersihin. Saya masih ingat ada foto-fotonya itu, saya gak usah sebut namanya, ada yang sampai di tangga ke atas. Bersihin di atas. Ada sampai bersihkan toilet, gitu ya saudara ya, kasih Tuhan ya. Mereka bersihin dengan baik. Tapi pada waktu itu jumlah kami gak banyak saudara ya. Apapun penyebabnya ya kita nggak tahu saudara. Tetapi maksud saya gini saudara. Yang dimaksud dengan Filipi 1 ayat yang kelima ini seperti itu. Jadi kata fellowship itu artinya bahwa orang mengerti bahwa dia mengambil bagian, berpartisipasi di dalamnya. Ya, berpartisipasi. Kalau dibilang aku ada punya persekutuan fellowship tapi nggak berpartisipasi, mengambil bagian, itu bukan fellowship. Saudara ya. Kalau saudara bilang, saya punya persekutuan, saya punya komunitas, tapi kita nggak mengambil bagian dalamnya, kamu bukan orang yang memahami arti fellowship. Fellowship itu artinya Anda berpartisipasi. Saudara, jadi kalau kita bilang gereja kita punya fellowship yang baik, artinya apa? Bahwa semua orang harus mau berpartisipasi mengambil bagian apapun yang bisa kita berikan bagi Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Tapi ada kata yang kedua saudara, kata fellowship itu dari bagian firman Tuhan ayatnya yang pasal yang kedua 45. Yaitu kata membagi-bagi. Jadi fellowship itu bukan hanya berpartisipasi mengambil bagian. Aku masuk di dalamnya begitu ya. Aku bekerja di dalamnya, mengambil pekerjaan itu bersama-sama. Tapi yang kedua adalah kata membagi. Membagi apa? Membagi yang kita punya. Bukan punya orang lain saudara kita ambil nih bagi-bagi. Bukan saudara ya. Membagi apa yang kita punya. Inilah yang dilakukan oleh jemaat pada waktu itu. Ya saudara kasih Tuhan ya, membagi yang kita punya, tidak melulu harus materi. Banyak yang kita punya, talenta yang kita punya, senyum yang kita punya, tubuh yang kita punya, ya tangan yang kita punya. Sebenarnya banyak saudara. Tapi seringkali kita mengartikan membagi itu materi. Sehingga kita berhenti melangkah untuk membagi bagi orang lain. Membagi di dalam persekutuan, dalam komunitas kita itu, kita bisa membagi hal-hal yang Tuhan sudah berikan. Sumber daya pada diri kita bagikan untuk orang lain. Jadi inilah yang dimaksud. Jadi mereka bertekun, ya memberikan waktu mereka fokus di situ terus menerus dan mereka tidak sungkan-sungkan mengambil bagian. Tidak sungkan-sungkan mereka mau membagi apa yang mereka punya. Saudara, yang ketiga, yang terakhir saudara, yaitu memelihara kesatuan dengan bertekun di dalam memecahkan roti. Saudara, di dalam bagian ini saudara, kata next slide-nya, memecahkan roti saudara ya, memecahkan roti next. Saudara, kata memecahkan roti bagi banyak para teolog, para sarjana, banyak yang mengartikan kata memecahkan roti ini adalah perjamuan Tuhan saudara ya, seperti nanti kita akan ada perjamuan Tuhan saudara ya. Memecahkan roti itu seringkali banyak sarjana mengatakan perjamuan Tuhan saudara. Tetapi kalau kita memperhatikan di dalam ayat firman Tuhan saudara, ternyata apa yang mereka lakukan pada waktu itu di dalam memecahkan roti, mereka melakukan itu ingin supaya mereka selalu mengingat peristiwa tentang Kristus, tentang kematian Kristus dalam kehidupan mereka. Jadi saudara, hati mereka sangat terbakar, sangat menggebu-gebu. Seperti saudara pertama kali percaya Tuhan. Apa aja yang disuruh Anda pasti mau lakukan, betul saudara ya. Semangatnya luar biasa, melayani ayo, melakukan ini ayo, begitu saudara. Jadi kita melakukan itu hanya demi bahwa aku mengingat kasih Kristus. Jadi aku tidak mau hitung-hitungan ketika bicara ada ajakan untuk melayani, untuk beribadah dan sebagainya. Nah jadi saudara kasih Tuhan katanya dalam firman ini mereka memecahkan roti. Dan mereka melakukan itu sambil mereka mengingat pengorbanan Kristus di dalam hidup mereka. Tetapi saudara, di dalam ayat yang ke-46b, di dalam bagian itu kita juga menemukan bahwa mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Next slide-nya. Saudara, dalam artinya dalam firman Tuhan ini berarti mereka tidak hanya melakukannya sesekali. Gitu ya. Berarti tidak hanya sesekali. Mereka tidak hanya bertemu pada waktu dalam pertemuan ibadah ataupun dalam pertemuan yang besar. Mereka memecahkan roti. Tetapi kita menjumpai di sini bahwa mereka mengadakan pertemuan itu ketika dikatakan bergilir ke rumah masing-masing. Jadi secara natural saudara, bahwa jemaat mula-mula pada waktu itu terbentuk kelompok kecil-kecil pada waktu itu. Ya, sehingga mereka dikatakan bergilir ke rumah satu dengan rumah yang lain.
Wah saudara yang kasih Tuhan, ini luar biasa. Ada pertemuan besar, ada ibadah, tetapi karena euforia mereka luar biasa, mengingat akan pengorbanan Kristus, mereka terus melanjutkan hal itu di dalam keseharian mereka. Mereka dikatakan memecahkan roti. Saudara, orang Yahudi pada waktu itu punya kebiasaan saudara. Saya mau tanya saudara, kalau orang Yahudi berkumpul, mereka makannya makan apa saudara? Saudara, berdasarkan budaya yang ada, mereka bukan makan nasi seperti kita saudara ya. Mereka makannya itu ya makan roti saudara. Dan minumannya apa? Bukan air putih. Ya anggur minuman mereka saudara. Gitu ya. Jadi kalau mereka ngumpul makan itu makanannya roti saudara. Dan anggur saudara. Gitu ya. Jadi di dalam bagian ini kita bisa melihat. Jadi mereka punya kebiasaan hal itu. Tetapi di satu sisi mereka tahu bahwa mereka melakukan itu. Karena semangat yang luar biasa dalam perenungan mereka tentang Kristus. Dan di dalam perkumpulan dalam kelompok yang kecil itu, mereka saling mengingatkan, mereka saling menguatkan. Dan saudara, luar biasanya saudara, ternyata pertemuan-pertemuan itu berdampak yang baik. Saudara, bukankah dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, seringkali relasi kita sepertinya cepat cair ketika kita ngumpul makan, betul saudara ya? Saudara, siapa di sini kalau makan dengan banyak orang tapi diem semuanya? Ada di sini saudara? Enggak saudara ya? Kalau lagi makan duduk sama, ngomong apapun kayaknya semua cair. Betul saudara ya? Makanya ada orang bilang kalau mau rapat makan dulu begitu ya. Kalau enggak susah mikir. Gitu saudara ya. Kalau mau ngumpul, mau berdiskusikan apa makan dulu. Kalau enggak susah mikirnya begitu ya. Saudara, ternyata ketika kita ngumpul, apakah itu makan, saudara jangan lihat makan itu langsung jasmani, ini dosa ini gitu ya, ini enggak baik ini. Tunggu dulu, stop dulu saudara. Bahwa di dalam budaya orang Yahudi pada waktu itu, kebiasaan mereka makan ngumpul saudara. Kalau udah ngumpul makan saudara, begitu ya. Dan ternyata kebiasaan umat seperti ini mempunyai dampak. Apa yang terjadi sama mereka? Ternyata dengan makannya bersama dengan mereka, mereka menciptakan adanya ikatan satu dengan yang lain. Ya saudara, coba saudara ya, saudara orang baru, lalu ada orang punya komunitas, suka makan, lalu saudara nyimblung di dalamnya. Ketika kita orang baru masuk ke dalamnya, gitu ya, Anda menikmati, Anda kan merasa terikat, betul saudara ya, merasa punya ikatan, betul saudara ya. Enak rasanya, enak juga ya ngumpul-ngumpul makan, minggu depan gue ikut lagi ya, ajak ya nggak saudara. Kita masuk, jadi ngumpul sambil makan ternyata ada ikatan, saudara ya, ternyata ada. Tapi bukan hanya itu aja yang terjadi. Ternyata saudara, dalam pertemuan-pertemuan mereka belajar itu, kalaupun ada kesalahan, ada hal yang tidak enak, terjadi rekonsiliasi. Saudara, di zaman ini kita sering kok tahu akan hal itu. Ya, perhatikan apa yang dilakukan oleh sebuah negara A dengan negara B yang lagi berperang. Ya, ketika dia menjadi pengantara antara Rusia, Ukraina lah contohnya saudara ya. Saudara ya, mereka-mereka yang berinisiatif mau menjadi pengantara antara duanya supaya damai. Mereka duduk bareng, betul? Duduk bareng pikir-pikir emang gak ada makanan saudara? Pasti ada makanan, cuma gak disorot aja sama televisi, kan begitu ya. Duduk nyantai ya, udah makan habis itu ngomongin serius. Ada rekonsiliasi bisa terjadi, ada ikatan terjadi di situ. Dan inilah yang menyebabkan makanya jemaat mula-mula itu satu dan yang lain itu sangat erat dekat saudara. Saudara perhatikan, saudara lebih dekat pasti dengan orang yang sering bersama-sama ngumpul, melakukan aktivitas misalkan itu makan, apakah itu jalan-jalan dan sebagainya, daripada dengan orang yang gak pernah Anda ikut-ikut dengan hal itu, betul? Pasti Anda merasakan bedanya. Tapi yang kedua saudara, bahwa bertekunnya mereka memecahkan roti ternyata memunculkan yang disebut dengan kelompok kecil. Saudara perhatikan ternyata yang namanya kelompok kecil, zaman sekarang sebutnya KTB lah, apa itu kelompok PA lah, apalah namanya. Zaman gereja mula-mula ternyata sudah ada yang namanya kelompok kecil. Jadi kalau kita bisa belajar bicara kelompok kecil dari pertemuan besar lalu terjadi kelompok kecil ya di rumah-rumah PRT itu dimulai dari jemaat mula-mula saudara. Gitu ya. Dan ternyata dari kelompok yang kecil-kecil inilah saudara dikasih Tuhan ya. Jadi bukan yang besar, pesta makan besar, tapi yang kecil-kecil ini ngumpul, makan, ngobrol, berdoa dan belajar gitu ya. Ternyata itu membuat mereka menjadi menyatu. Dan ini dilakukan oleh mereka, firman Tuhan katakan. Bertekun, komit, fokus, menyediakan waktu, ngumpul. Dan itu berlangsung. Yang terakhir saudara, sebagai penutup. Mohon maaf tadi belum terakhir ternyata. Yang terakhir, mereka bertekun diri dalam berdoa.
Saudara, dalam bertekun diri dalam berdoa, saudara, next slide-nya saudara, kita bisa melihat di sini saudara, apa yang dikatakan bertekun dalam berdoa. Ternyata memang benar saudara. Jadi umat Tuhan pada waktu itu bertekun itu bukan hanya asal ngomong bertekun, tapi konsisten, fokus mereka, komitmen mereka luar biasa. Jadi mereka itu adalah datang bersama-sama dalam pelataran bait suci. Mereka gabung dalam waktu-waktu normal. Jadi ketika terjadinya kelompok kecil, bukan berarti mereka jadi pisah, nggak mau lagi kelompok besar, bukan, nggak begitu, gitu ya. Sekalipun mereka ada kelompok-kelompok kecil yang mereka lakukan keseharian mereka, mereka juga tekun, ya tetap hadir dalam pertemuan besar. Sama ibaratnya dengan ini saudara, ketika kita sudah hadir dalam persekutuan di komisi, bukan berarti kita meninggalkan ibadah kita. Ini salah saudara. Persekutuan dengan ibadah dua hal yang berbeda. Dan ini dilakukan oleh jemaat mula-mula. Di dalam kelompok mereka yang kecil itu tadi, mereka tidak melupakan mereka ngumpul bareng-bareng dalam pertemuan besar, dalam ibadah. Sehingga mereka dalam namanya waktu-waktu yang normal, mereka hadir bersama-sama. Mereka memuji Tuhan bersama-sama. Mereka menyembah Tuhan bersama-sama. Saudara dikasih Tuhan, di dalam bagian ini next yang terakhir saudara, slide saya melihat saudara, apa yang terjadi ketika orang percaya, ketika orang beriman, bertekun diri dalam firman Tuhan, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti, dan dalam berdoa. Jelas firman Tuhan mengatakan, kita melihat bahwa Allah bekerja luar biasa di tengah-tengah orang percaya pada waktu itu. Semua orang dipenuhi dengan kekaguman. Dia kagum dengan Allah. Ketika mereka berkumpul, berdoa, memuji Tuhan, memecahkan roti, mereka kagum dengan Allah. Sama-sama, jadi bukan satu orang. Wih, hebatnya Tuhan, bukan. Sama-sama, saya yakin kekaguman itu bersama-sama muncul karena tadi mereka tekun belajar firman, mereka tekun bersekutu, mereka tekun memecahkan roti, mereka tekun berdoa. Bahkan yang lebih lagi, firman Tuhan mengatakan banyak tanda dan keajaiban terjadi. Dan Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya percaya saudara, semua gereja, semua orang percaya merindukan ini terjadi di gerejanya. Amin. Amin saudara, merindukan. Tetapi saudara, saya mau ngajak kepada kita bersama-sama. Saudara kasih Tuhan, itu tidak terjadi dengan otomatis. Kita harus bertekun diri. Bertekun diri. Ya, kalau sebulan ini saya bertekun komitmen, bulan depan lanjutkan komitmen lagi, bulan depan lanjutkan lagi, dan itu seumur hidup kita, seumur hidup kita melakukannya. Percayalah saudara. Next slide-nya terakhirnya, saudara, dalam hidup kita orang percaya, tidak hanya kita mendengar firman Tuhan setiap hari, tapi saya mau kata kedua, kita harus juga tahu juga bahwa kita pun bisa dapat melihat tangan Tuhan itu secara teratur. Lihat tangan Tuhan begitu teratur menyatakan keajaibannya bagi orang percaya jemaat mula-mula. Sampai banyak orang yang diselamatkan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu Tuhan, kami tidak ada apa-apanya dalam hidup ini. Kami hanya hidup oleh anugerah Tuhan. Bahkan ketika Engkau tempatkan di dalam komunitas, di dalam gereja Tuhan, itu pun patut kami syukuri dan kami hargai. Namun lebih daripada itu, kami belajar dari pekerjaan Tuhan yang luar biasa kepada jemaat mula-mula, gereja mula-mula di masa Pentakosta itu. Luar biasa Tuhan. Tuhan bukan hanya bekerja, tetapi umat Tuhan mau bekerja untuk tekun diri, mengorbankan waktu, mempersembahkan waktu, untuk melangkahkan kaki bersekutu, untuk mau memecahkan roti, berbagi, sharing, dan bahkan mau berdoa. Tolonglah Tuhan, biarlah kiranya Engkau mendorong kami semua, baik hamba Tuhan, diaken dan jemaat Tuhan dimanapun berada. Jikalau kami rindu melihat keajaiban Tuhan banyak terjadi di pelayanan kami, dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami harus menjadi orang yang tekun. Kalau kami ingin melihat
usaha kami maju, berhasil, kami harus belajar menjadi orang yang tekun. Kami harus fokus. Kami harus mempersembahkan waktu kami. Kalau kami ingin menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, biarlah kami belajar tekun. Apapun yang kami impikan, kami percaya ketekunan yang Tuhan ajarkan hari ini akan memberi dampak baru bagi hidup kami, bagi keluarga kami, bagi gereja kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.